Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang obat yang paling ampuh untuk mencegah penyakit ulat pada tanaman pisang. Karena ulat ini sahabat tani sering menyerang pada tanaman pisang kita, terutama pada daunnya atau ulat penggulung daun. Kemudian juga sering menyerang pada jantung pisang kita. Sehingga kalau sudah terserang pada jantung pisang kita, maka jantung pisang buah pisang kita akan menjadi korengan, bores, burik, ataupun apapun istilahnya itu sahabat tani, itu karena serangan ulat. Nah, maka kebetulan sahabat kita juga banyak yang selalu menanyakan tentang obat apa sih yang paling ampuh untuk mengatasi ulatnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan kepada sahabatku semuanya. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan, sahabat semua mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan icon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang dan sahabat selalu lebih awal mendapatkan informasi. Yuk kita mulai pokok pembahasannya sahabat tani. Nah sahabat tani, dalam untuk mengatasi hama ulat, yaitu saya selalu menggunakan dua jenis obat yang paling ampuh. Sehingga dua jenis obat ini sahabat tani bukan hanya bisa membunuh ulat saja, tetapi sekaligus bisa memusnahkan atau membunuh serangganya dan telurnya sahabat tani. Jadi kalau ulatnya saja, kalau telurnya masih ada di situ, ya nanti begitu dia menetas, dia menjadi larva lagi. Maka begitu sudah kita atasi lagi, ya ternyata serangganya bertelur lagi. Nah kali ini kita akan membahas obatnya sekaligus untuk menuntaskan semuanya. Obat yang saya gunakan ini ada dua. Ini mohon maaf, ini bukan kita promosi, tetapi ini saya hanya bisa menunjukkan kepada sahabat tani, dan obat-obat ini bisa didapatkan di toko obat pertanian terdekat yang ada di sahabat tani punya. Jadi saya membantu untuk menunjukkan obat yang paling ampuh untuk mencegahnya. Yuk kita akan membahas satu persatu sahabat tani. Nah yang pertama adalah pampir. Nah pampir ini sahabat tani, ini pampir 700 EC adalah insektisida sistemik, ya, kontak dan juga lambung berbentuk pekatan berwarna kuning kecoklatan yang dapat diemulasikan untuk mengendalikan hama ulat grayak atau Spodoptera. Nah, adapun dosisnya yaitu 0,375 cc per liter air untuk volume penyemprotan, yaitu volume tinggi sahabat tani. Kemudian berikutnya yang kedua adalah Mutiur 30 EC. Nah, ini sahabat tani, untuk Mutiur ini berbahan aktif emamectin benzoat. Kemudian insektisida ini berbentuk cairan kental berwarna coklat tua yang bekerja sangat kuat sebagai racun lambung, menuntaskan ulat dan menurunkan jumlah telur yang dihasilkan oleh ulat. Nah, kemudian keunggulan dari obat ini yaitu menuntaskan ulat yang bandel, kemudian menurunkan kemampuan ulat bertelur hingga 90%. Kemudian selera makan ulat cepat turun dan tidak mau makan lagi, sehingga kerusakan tanaman bisa diatasi lebih cepat. Kemudian mampu menjangkau ulat yang bersembunyi. Jadi karena dapat bekerja sebagai racun sistemik lokal atau translaminer. Kemudian lebih kuat untuk menuntaskan ulat di daerah yang bersuhu tinggi. Nah sahabat tani, jadi dua obat inilah obat yang paling ampuh untuk menuntaskannya. Mau yang sembunyi atau mau yang tidak bersembunyi, dia akan mampus sahabat tani. Jadi telurnya juga akan mati, kemudian ulatnya juga akan mati, serangganya pun juga akan mati. Apalagi tanaman pisang kita kalau berdampingan dengan tanaman yang lainnya seperti jagung, kemudian padi dan lain sebagainya. Begitu mereka melakukan penyemprotan, biasanya pasti lari kepada tanaman pisang kita. Maka ini obat yang paling ampuh kita untuk menuntaskannya sahabat tani. Nah kemudian cara untuk kita mengaplikasikannya sahabat tani, ya ini kalau kita mengatasi untuk untuk jantung pisang, ya jantung pisangnya ya cukup kita pada saat jantung pisang sudah mulai keluar, kemudian masih berdiri tegap, jangan terlambat. Itu dia hanya punya waktu kesempatan hanya 2 hari sahabat tani, jangan lebih daripada itu. Kemudian begitu pada saat keluar, kita lakukan pemotongan pada jantung pisangnya, ya usahakan lakukan di siang hari agar cepat mengering. Kita biarkan kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Begitu dia mengering, baru kita lakukan penyepraian. Nah adapun dosisnya tadi, kalau kita melakukan penyemprotan, ya itu tadi kita bisa menggunakan tabung kecil yang kapasitas 2 liter, ya cukup tadi. Kalau kita menggunakan untuk pampirnya ini 0,375
ini cc, berarti kalau kita butuhkan untuk tangki 15 liter. Nah, untuk dosisnya kita bisa berikan 5,6 sampai 6 ya cc, atau 5,5 sampai 6 mililiter per tangki. Nah, tapi kalau kita hanya butuh sedikit ya hanya per liternya saja kita gunakan, sahabat tani. Nah, setelah itu kita lakukan penyepraian. Kita bukan hanya menyemprot pada bagian yang kita semprot, tapi juga termasuk celah-celah yang pelepah tadi kita semprot juga kalau masih ada serangga dan telurnya, biar mati sekaligus, sahabat tani. Jadi tuntas penanganannya. Nah, kalau pada tanaman yang ini, tanaman pisang yang terserang pada daunnya, ya kita bisa menggunakan alat semprot tadi per tangki tadi. Kita bisa melakukan penyepraian baik yang di ulat gulung maupun ulat yang masih ada di atas daun yang bersembunyi pun juga akan terkena, sahabat tani. Nah, itulah untuk obat yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses penyemprotan. Dan kali ini kita tidak melakukan prakteknya, sahabat tani. Saya rasa sahabat tani sudah bisa. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.